Ibu Alin dari kota Surabaya. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kepada Bu Rosalin dipersilakan. Ya. Bisa dengar Pak John? Oke, bisa. Sip. Ya, oke. Yes. Selamat malam. Shalom. Ya, shalom. Semuanya apa kabar? Luar biasa. Kita pasti ya. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Dan kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Yes. Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Praise Ada God. sesuatu yang Amin. dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Dan semua yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Ya, sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu Selasa 25 Juni tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul di Hong Kong dan pukul 13 PM di Jerman atau Nederland. Satu, host saya sendiri Ibu Rosalin dari Surabaya. Kedua, worship leader Pastor John Sarbunan MA. Dan ketiga, pembicara Pastor John Sarbunan MA. Dan keempat, doa profetik oleh Ibu Lincer Rompas dari Sidoarjo. Dan kelima, pengumuman Ibu Ong Yokim dari Sidoarjo. Dan keenam, doa berkat Pastor John Sarbunan. Dan ketujuh, selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu, menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi juga gembala kami Pastor John Sarbunan dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kita kebaktian ini. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak John. Ya, terima kasih Ibu Rosalin, host kita yang luar biasa yang sudah mulai memimpin ibadah kita ya malam ini. Sebagai host, mari Bapak Ibu kita akan naikkan beberapa pujian dan kita akan menikmati hadirat Tuhan ya malam hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau punya cara untuk menolong kami semua. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat malam ini ya Tuhan. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita sekalian. Ya, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Haleluya.
Online Bible School. My name is Al Washington, and I am one of the Ya, Bapak Ibu sebentar ya, ini ada sedikit masalah teknis. Oke. Mari kita fokus hari ini, datang menyembah Tuhan, bawa segenap hidupmu, datang di hadirat Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Mari katakan dengan iman pujian ini saudara. Kami percaya Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, Jesus Christ. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu.
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang dalam hadirat-Mu ya Tuhan, sebab kami tahu Engkau dari tengah kami. Mari katakan sekali lagi. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Lagi katakan hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu ajaib ya Tuhan, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lagi katakan pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat. Kami nyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu di hadapan Tuhan. Katakan pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
Di situ tangan bekerja. Mari dengan iman angkat suaramu, pertolongan, pertolonganmu. Kami tahu ajaib kuasamu ya Tuhan. Memikat hati, kini mata kami tertuju padamu. Tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu, nyatakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu ya Tuhan, ajaib, ajaib. Oh, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi dengan iman nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kami yakin ya Tuhan, memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan. Haleluya, praise the Lord. Bapak Ibu sekalian ya, mata kita tertuju pada Tuhan dan mari kita siapkan hati kita malam ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bu Yeti Sulistiorini. Haleluya, akan menaikkan doa ya sebelum firman Tuhan akan dibentangkan malam ini. Oke, selamat datang teman-teman semua, Pak Frans Angki, Bu Sian Liang, Bu Marta, dan semuanya, Ibu Lince, Bu Ong Giokim. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Ko Anto juga sudah bergabung bersama kita ya. Oke, ada Pak Handi dan Bu Angel juga. Oke, silakan Bu Yeti. Apakah Bu Yeti ada di sana? Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mic-nya bisa dibuka, Bu Yeti. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sedikit ini ya, masalah signal. Pak Frans Angki menaikkan doa ya sebelum kita mendengar firman Tuhan malam ini. Oke. Kasih pujian Bapak Ibu. Haleluya. Selamat malam. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini Tuhan Bapa telah melindungi kami Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus kami kembali sehat dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami akan mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam ruangan kami, dalam hati kami ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan Yesus. hari ini ya Tuhan Yesus, yang menyinggung perasaan-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, melalui mata kami, perasaan kami, ya Yesus, hati kami, mulut kami, lidah kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, supaya firman yang ada Pak, yang akan diberitakan oleh PS John Sarbunan
boleh menjadi hikmat bagi kami ya Tuhan. Berkati kami semua di sini dengan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Berkati Pak John Sarbunan dengan keluarganya ya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan jasmani dan rohani bagi beliau ya Tuhan Yesus. Amin. Untuk memberitakan firman ini ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa ya di malam hari ini. Kembali kasih Pak. Dan kita bersyukur ya Bapak Ibu. Oke, mungkin saudara tidak bisa lihat wajah saya karena hitam ini ya. Masih ada sedikit gangguan signal ya. Tapi saya berharap nanti dia bisa stabil lagi. Oke, baiklah. Yang penting Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan dibentangkan malam ini. Oke, kita akan lihat sama-sama firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Siapa percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kebaktian kita malam ini, lambaikan tangan. Dan siapa percaya bahwa Tuhan akan memberi kita pertolongan pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Sebuah renungan firman Tuhan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-377 ya, saudaraku. Tanpa terasa Tuhan bawa kita berjalan step by step, selangkah demi selangkah, tapi dalam kepastian ya. Dan kita akan lihat sama-sama, saudaraku. Tema firman Tuhan malam ini adalah kemuliaan Allah dalam panggilannya bagi hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan tidak harus pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi jemaat ya. Semua Tuhan sudah panggil kita masing-masing sesuai dengan panggilannya Tuhan. Dan karena itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang kepala keluarga, ya, sebagai seorang istri, seorang suami, Tuhan sudah memanggil kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Dan karena itu panggilan Tuhan itu mulia untuk kita bisa melayani Tuhan bersama-sama ya di malam hari ini. Oke, dan malam ini juga kita bersyukur Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi putri dari Bapak Bruri Brosalin yang hari ini putrinya Ibu Shirley ya berulang tahun, dan tanggal 28 nanti ulang tahun pernikahannya ya. Kita akan doakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosalin, host kita luar biasa malam ini akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Dalam sorotan tema kita malam ini, kemuliaan Allah dalam panggilannya bagi hamba Tuhan. Lambaikan tangan di hadapan Tuhan, coba pegang dada saudara dengan tangan kiri dan angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Amin. Aku ini hamba-Mu ya Tuhan. Amin ya, aku ini hamba-Mu. Haleluya. Dulu kita bukan hamba Tuhan, kita hamba dosa ya. Sekarang kita Amin. jadi hamba Tuhan. Amin ya. Kita menjadi hamba kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Kemuliaan Allah dalam panggilannya bagi hamba Tuhan. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam panggilannya bagi hamba Tuhan? Jawabannya apa? Ada. Sudah pasti ada ya. Kalau itu bukan panggilan bagi hamba Tuhan, ya, itu adalah hamba dunia atau hamba dosa atau hamba setan. Apakah ada kemuliaan di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada, ya. Oke, kemuliaan Allah dalam panggilan Allah, panggilannya bagi hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, itu pasti ada kemuliaan Allah di dalamnya. Dan mari kita lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Ya. Oke, shalom semuanya. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Amin. Siapa yang tidak bahagia ketika dia mendengar tuannya itu berkata, hai kamu hamba yang baik dan setia, kamu telah setia dalam tanggung jawab yang kecil. Aku percayakan engkau tanggung jawab yang besar, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, itu orang yang mendengar perkataan seperti itu hatinya bahagia. Makanya saudara-saudara sekalian, Anda perhatikan di ayat ini ya. Maka kata tuannya itu kepadanya ini bukan kepada pendeta saja, tapi kepada hamba Tuhan, ibu rumah tangga, hamba Tuhan, suami, ya,
pria, ya, selaku kepala keluarga hamba Tuhan, semua kita umat Tuhan, hamba Tuhan, amin ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, ya. Hamba yang baik dan setia pasti dipuji oleh Tuhan. Haleluya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Katakan amin. Tuhan tidak akan mempercayakan tanggung jawab yang besar kalau kita sendiri nggak setia, nggak bisa dengan hal yang kecil, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan percayakan kita hal yang besar, ya. Sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil, saudaraku. Nah, kebanyakan orang dia lupa akan hal ini, Bapak Ibu. Sama juga ketika kita secara proses alami, secara lahiriah ketika kita lahir, kan kita ini kan belum, saudaraku, belum menjadi bayi. Kita masih dalam bentuk janin, embrio dalam rahim ibu kita. Lama-kelamaan berkembang, genap 9 bulan, lalu kita keluar dari rahim ibu. Kita menjadi seorang bayi, setelah bayi itu menjadi balita, kemudian menjadi anak kecil, lalu kemudian menjadi remaja, bertumbuh lagi menjadi dewasa, pemuda dewasa, akhirnya kita menikah, ya. Lalu punya anak, punya cucu, saudaraku. Nah, prosesnya seperti itu. Kalau kita melakukan hal-hal yang kecil, kita taat pada Tuhan, maka Tuhan akan percayakan kita untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan saya secara pribadi, sebagai hamba Tuhan, saya sudah siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini satu kebahagiaan bagi kita sekalian. Kalau Tuhan izinkan malam ini saya bisa melayani saudara-saudara sekalian, ini satu anugerah Tuhan. Dan saya lakukan dengan sukacita, Bapak Ibu sekalian, karena saya tahu di depan ada perkara besar, ada pekerjaan besar yang sedang menanti saya, menanti kita semua, orang-orang yang setia dengan hal-hal yang kecil. Mari yang percaya, lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oke, dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 7, ayat yang ke-22 sampai 24, saudaraku, ya. Dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian, akan sangat membuat hati kita bersuka cita, akan membuat hati kita berglori, akan membuat hati kita tenang, hati kita damai, hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Karena di luar sana banyak yang tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam hamba Tuhan panggilannya, ya, saudaraku. Namun kita di sini mengerti ada kemuliaan Allah dalam hamba Tuhan yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya, ya. Mari kita lihat siapakah dia. Ciri yang pertama dari kemuliaan Allah dalam hamba Tuhan panggilannya. Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang menyadari bahwa dia itu hamba Tuhan, juga pelayan Tuhan, ya. Dia orang bebas milik Tuhan. Bebas dalam arti dia tidak terikat dengan dosa. Dia tidak menjadi budak dosa lagi, tapi dia menjadi hamba kepada Tuhan. Itu hamba Tuhan, ya. Oke, mari kita lihat ayatnya, 1 Korintus 7 ayat 22. Ya, 1 Korintus 7 ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Amin. Amin, ya. Haleluya, praise the Lord. Ini luar biasa. Perhatikan baik-baik, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan, ini adalah kita semua. Dalam pelayanannya, pelayanan pekerjaan Tuhan adalah orang bebas, ya. Bebas dari apa? Dari dosa. Bebas dari apa? Dari kecemaran. Bebas dari apa? Segala hal yang membuat engkau tertuduh, engkau merasa terdakwa, engkau merasa dalam keadaan tidak nyaman. Tuhan mau bebaskan engkau, saudara. Amin, ya. Orang bebas itu milik Tuhan. Jadi kita menyadari bahwa saudara saya ini hamba Tuhan, juga adalah pelayan Tuhan, ya. Apapun tugas pelayanan kita, kita melakukan karena kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, ya. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, saudaraku. Ini satu kehormatan, ya, kita melayani Tuhan itu satu kehormatan. Itu satu anugerah, Bapak Ibu sekalian, ya. Suatu kebesaran bagi kita melayani Tuhan, ini luar biasa. Oke, ini yang pertama, ya, saudaraku. Orang bebas milik Tuhan. Mari kita lihat. Yang kedua, siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam panggilan Tuhan bagi hamba Tuhan? Kita lihat yang kedua, dia adalah orang yang mengakui. Mengakuinya bagaimana? Dia mengakui bahwa kematian Yesus telah membayar lunas semua hutang dosa-dosanya, dosa-dosa kita di kayu salib, ya.
Jadi Yesus disebut sebagai penebus, artinya dia membayar lunas. Dia tebus dosamu dan dosaku, dosa kita sekalian. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dia tebus dengan darahnya. Kalau emas dan perak, orang-orang kaya bisa melakukan itu, ya, saudaraku. Tapi lebih dari emas dan perak, dari barang-barang yang termulia, termahal sekalipun, tidak akan pernah bisa terbandingkan dengan setetes darah Yesus. Terlalu mahal pengorbanan Yesus, ya. Dia membayar lunas, dan kita harus akui itu, saudaraku. Jadi orang yang mengerti panggilan, ya, panggilan Tuhan dalam hamba Tuhan itu, saudaraku, dia adalah orang yang mengakui bahwa kematian Yesus telah membayar lunas semua hutang dosanya, dosa kita di kayu salib. Ini yang kedua, ya. Mari kita lihat sekarang yang ketiga, setelah dia mengerti, lalu kemudian dia mengakui, dan ini yang ketiga, saudaraku, dia mulai memelihara. Belum Ya. dibaca. Oh, Belum dibaca, sorry, kan? ayatnya belum diperdengarkan. Ya, silakan, maaf ya. Oke, Iya. saking senangnya ini. Oke, kita lihat ya ayatnya, 1 Korintus 7 ayat 23. Ya, 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Amin. Amin. Kamu telah dibeli. Siapa yang beli kita? Yesus. Dia beli kita dengan apa? Dengan uang? Dengan apa? Dengan emas perak? Tidak. Dia beli dengan darahnya. Dan harganya telah lunas dibayar. Nggak cicil, ya. Nggak kredit. Dia bayar lunas. Cash. Dia bayar dengan darahnya. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Amin, saudaraku. Berarti menjadi hamba siapa? Hamba kepada Tuhan. Karena Yesus telah tebus kita. Dia beli kita. Dengan darahnya kita milik dia. Jadi kita ini adalah saudara-saudara semuanya ini berbakti kepada dia saja. Amin, saudaraku, ya. Jadi apapun yang kau lakukan dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, yang kau lakukan baik di rumah maupun di luar rumah, ingat semua yang kau lakukan itu tujuannya satu, adalah ibadah. Namanya ibadah, engkau beribadah kepada Tuhan. Artinya engkau berbakti kepada Tuhan, engkau menjadi hamba yang datang merendahkan diri dan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, baru engkau akan lihat bahwa segala sesuatu itu Tuhan akan sertai engkau. Tuhan menolong engkau dikala engkau mengalami kesukaran, kesulitan, mengalami masalah. Tuhan sanggup untuk mengatasi segala sesuatu. Amin, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kita harus mengerti Bapak Ibu sekalian, ya. Tujuan Tuhan menciptakan kita, Tuhan hadirkan kita di bumi ini, kita melakukan segala sesuatu, itu semuanya tujuannya ibadah. Kalau lakukan pekerjaanmu di rumah, di luar rumah pun, itu adalah ibadah semata-mata. Untuk apa? Membesarkan nama Tuhan, ya. Memuliakan nama Tuhan, supaya seorang yang kasih dalam Tuhan, engkau dan saya bisa menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Kita lihat yang ketiga, ini dia, saudaraku. Yang ketiga, siapakah dia? Orang percaya mengerti panggilan Allah dalam hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan panggilannya. Mari kita lihat yang ketiga, dia adalah orang yang memelihara. Dia memelihara apa, saudaraku? Dia memelihara panggilan hidupnya untuk tetap tinggal di hadapan panggilan Allah, ya. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 7 ayat 24. Korintus 7 ayat 24, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Amin. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam apa? Keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Nah, ketika Tuhan memanggil engkau sebagai seorang jemaat, engkau tinggal dalam keadaan seperti itu. Ya, Tuhan panggil engkau dalam keadaan sebagai pengusaha, engkau tinggal dalam keadaan seperti itu. Tuhan panggil engkau sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang bapak, kepala keluarga, seorang suami, engkau tinggal dalam keadaan seperti itu. Dan ketika engkau setia melakukan tugas-tugasmu dengan baik, baru di situ Tuhan akan percayakan engkau untuk lakukan lagi yang lebih besar lagi. Lakukan lagi tanggung jawab yang lebih banyak lagi, Bapak Ibu, ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sekalian, ya. Jadi ini dia. Yang ketiga, dia memelihara. Dia memelihara apa? Panggilan hidupnya. Panggilan hidupnya ini untuk tetap tinggal di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya, saudaraku, Tuhan panggil kita itu ada tujuannya. Katakan amin, ya. Tuhan tidak pernah panggil kita tanpa tujuan. Tuhan pasti punya tujuan. Tuhan panggil dia, saudara saya, kita semua datang malam ini, itu ada tujuannya.
Tujuannya apa? Tuhan ingin menyatakan isi hatinya bagimu. Tuhan ingin menyatakan rencananya dalam hidupmu. Tuhan ingin menyatakan kehendaknya dalam hidupmu. Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang belum pernah kau lihat dengan mata, yang belum pernah kau dengar dengan telinga, yang belum pernah timbul dalam hatimu, bahkan yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Tuhan akan menyatakan itu kepadamu. Jadi Tuhan panggil kita malam ini, semua itu ada tujuannya. Supaya Amin. kita bisa mengalami sesuatu yang belum pernah kita alami. Kita bisa melihat yang belum pernah kita lihat. Kita bisa mendengar melebihi segala sesuatu yang belum kita dengar, saudaraku. Ya, itu semuanya ada tujuan. Supaya engkau punya pengalaman-pengalaman ilahi, pengalaman-pengalaman supranatural dengan Tuhan. Katakan amin. Dulu engkau bilang, aku dalam keadaan susah dan sedih. Sekarang engkau menjadi orang yang bahagia. Hatimu tenang, engkau tidak depresi, engkau tidak stres lagi. Engkau tidak menjadi orang yang frustrasi. Kenapa? Karena Tuhan panggil engkau untuk tujuan yang mulia. Menjadi orang-orang dibebaskan dari segala ketakutanmu. Katakan amin ya. Dulu engkau orang yang jauh dari Tuhan, tapi sekarang engkau mulai mendekat dan semakin dekat dan rindu sekali melekat dengan Tuhan. Rasanya kalau gak ibadah itu rasanya engkau merasa seperti engkau kehilangan sesuatu yang berarti. Engkau rasanya sesuatu seperti engkau belum makan, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Tuhan ingin engkau mengalami hal-hal yang menakjubkan, yang sebelumnya engkau tidak pernah mengalami di luar sana, tapi di dalam sini engkau bisa mengalami itu. Katakan amin ya. Dulu engkau sakit dan ternyata Tuhan sembuhkan engkau. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Yang harusnya secara medis engkau dan saya sudah tinggal nama aja. Sudah tinggal mati. Tapi ternyata kita masih hidup hari ini. Itu anugerah Tuhan ya. Amin. Dalam hal ini kita mau cerita ya, pengalaman ini saya alami. Ko Anto Pasianto juga ngalami ini ya. Kita hidup ini nyawa sambungan, saudaraku. Kalau bukan Tuhan, udah tinggal nama saja ya. Anugerah Tuhan luar biasa bagi kita sekalian. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudaraku, dia bebas. Dia bebas dari dosa, dan kemudian dia adalah hamba Kristus. Amin. Hamba Kristus itu hamba yang telah bebas dari segala dosa. Ya, mari kita lihat 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-22. 1 Korintus 7 ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas dipanggil Kristus adalah hambanya. Amin. Amin. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus. Kristus dalam bahasa Inggris artinya Christ, yaitu artinya adalah yang diurapi. Tuhan memberikan kita urapan untuk apa? Urapan mematahkan setiap kuk dan belenggu-belenggu dosa. Tuhan berikan urapan untuk membebaskan kita, saudaraku. Urapannya untuk memulihkan kita sekalian, ya. Kita doakan untuk tanggal 28 nanti saat kita bertemu di Surabaya, biarlah kita mengalami pengurapan Roh Kudus untuk membebaskan kita, memulihkan kita dari segala keterikatan, bahkan dari segala belenggu-belenggu yang terjadi dalam hidup kita, ya. Demikian juga Bapak Ibu untuk kebaktian-kebaktian yang akan datang sampai pada event di mana kita akan mengadakan sebuah acara. Saudara-saudaraku, untuk lawatan Tuhan kita doakan ya. Untuk bulan depan akan juga terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, kita butuh yang namanya pengurapan itu. Ya, Kristus, Christ artinya yang diurapi. Alkitab berkata sejak Daud diurapi, sejak hari itu dan seterusnya Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ya, Bapak Ibu, pada saat Daud belum menjadi seorang raja, tapi mental pemenang sudah ada dalam dirinya. Kenapa? Karena dia mengalami pengurapan itu, saku. Dan pada saat dia menghadapi Goliat, si raksasa, si pendekar dari pahlawan bangsa Filistin ini, saku, dia bisa mengalahkan mereka. Sementara Raja Israel, Raja Saul ketakutan bersama dengan pasukannya, tentaranya, orang Israel ketakutan menghadapi Goliat ini. Tapi Daud, meskipun secara manusiawi, dia dianggap kecil, dia dianggap ini hina, dianggap ini tidak berarti. Tapi justru yang kecil, yang tidak berarti, yang dihinakan oleh orang,
Ternyata karena di dalam dirinya ada pengurapan, itu membuat dia berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan sehingga bisa menumbangkan seorang Goliat itu. Ya, saya percaya hari-hari ini mungkin engkau sedang menghadapi Goliat kesukaran, Goliat kemustahilan, Goliat sakit penyakit, Goliat ketidakmungkinan. Tapi karena engkau sadar di dalam dirimu ada pengurapan Roh Kudus, maka pengurapan itu bekerja untuk mematahkan setiap belenggu-belenggu itu. Amin. Sehingga membuat engkau bebas, ya. Engkau menjadi hamba Kristus. Amin. Hamba yang diurapi. Nah, kita lihat hasil yang kedua. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu hamba Tuhan dan bukan hamba manusia, ya. Kalau hamba manusia itu, Bapak Ibu, engkau menjadi orang yang tertuduh, tertekan, menjadi orang tinggal dalam keadaan takut. Tapi kalau engkau menjadi hamba Tuhan, engkau menjadi hamba yang benar-benar hidup dalam damai, sejahtera, sukacita. Ya, kita lihat 1 Korintus 7 ayat 23. Ya, 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Amin. Amin. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Berarti menjadi hamba siapa kalau bukan menjadi hamba manusia? Menjadi hamba Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Berapa banyak saudara malam ini menyadari bahwa engkau dan saya menjadi hamba Tuhan? Lambaikan tangan. Oh, haleluya. Indah sekali kita menjadi hamba Tuhan, ya. Bapak Ibu, dan saya percaya ketika kita menjadi hamba Tuhan, kita mau nurut, kita mau manut, kita mau ikut, kita mau taat. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, apa yang menjadi larangan-larangannya, kita menjauhkan semua larangan Tuhan. Itu kita hamba Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, kalau kita menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu, oh saudaraku, Tuhan pun akan mencurahkan kasih anugerahnya dalam hidup kita. Amin, ya. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa terjadi? Dia menjaga panggilan hidupnya di hadapan Allah. Mari kita lihat, ya. 1 Korintus pasal 7 ayat 24. 1 Korintus 7 ayat 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Amin, amin, amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, ya. Luar biasa firman Tuhan ini berkata apa, saudaraku? Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam apa? Dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Jadi Tuhan panggil kita keluar kegelapan, Tuhan panggil kita keluar dari perbudakan, dosa, dan kita benar-benar menjadi hamba kepada Tuhan, ya. Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan juga memberkati teman-teman kita, Bu Yeti, Bu Puji dalam perjalanannya, Tuhan sertai mereka. Oke, baiklah Bu Yeti, sekali lagi akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Haleluya. Oke, Bu Yeti ada di sana? Oh glory, haleluya. Praise God. Ya, halo Bu Yeti. Oke, mungkin masalah signal ya. Baik, oke. Kita akan berdoa ya. Bisa diwakili oleh Ibu Puji, Astuti Esti. Ya, silakan Bu Puji. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah Zoom ya Tuhan. Semua berkat kasih sayang-Mu dan campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah dengan Roh Kudus-Mu, Ya, kami yang Yesus. mendengarkan semua, agar kami bisa benar-benar memahami apa maksud firman daripada Engkau Tuhan. Terima kasih berkat firman ini bisa menjalankan, bukan hanya mendengarkan Tuhan, tetapi kami bisa mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat Bapak John yang sudah memberikan firman ini Tuhan, urapilah hamba-Mu, berikanlah berkat-berkat-Mu Tuhan, kesehatan, umur panjang ya Tuhan. Ya, Dan Yesus. Kau pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar Amin. biasa lagi Tuhan, supaya Bapak tetap bisa memberi motivasi, memberi
penjelasan yang apa kami tidak mengerti, sehingga kami dapat mengerti apa maksud yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami Ya, sudah mendengar Yesus. firman-Mu, kami serahkan semuanya kehidupan Bapa beserta Ibu dan keluarga. Berkatilah mereka semua Tuhan, berikanlah kesehatan pada Ibu Sinta dan juga adik-adik semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sembah. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Puji Astuti Esti untuk doa yang sangat indah di malam hari ini. Tuhan berkati Ibu Puji Astuti Esti. Amin Bapak, terima kasih Bapak. Oke, kita doakan lancar ya dalam perjalanan ke Blitar. Ibu Yeti juga dalam perjalanan kembali ke Kediri. Semua dilancarkan Tuhan ya. Ya, Oke. nanti kami ke Kediri Bapak. Oh ya, sip. Ya, siap. Ya, Tuhan berkati ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman, yang hari ini berbahagia karena putrinya berulang tahun. Oke, kepada Bu Rosalin dipersilakan. Mic bisa dibuka, Bros. Terima kasih kepada Bapak Frans yang telah membawakan doa firman Tuhan, dan juga kepada Ibu Astuti ya, yang telah membawakan doa firman Tuhan. Dan selanjutnya bagi para ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menuliskan di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Pak Gembala dan tim doa. Dan terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa puji-pujian dan firman Tuhan buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya dan jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami akan masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo. Silakan Ibu Lince. Baik, shalom semuanya. Terima kasih, Bu Ros. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Amin. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar.
I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lince. Sama-sama, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Lince dari Sidoarjo yang telah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk Sama-sama. dalam pertemuan ya sama-sama yang akan dibawakan oleh Ibu Ong Yokin dari Sidoarjo. Silakan Ibu Ong Yokin. Terima kasih Bu Rosalin yang sudah berikan waktunya ke saya. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau pihak via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanis. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Jumat 28 Juni 2024 pukul 10 WIB bertempat Ibu Nini Erawati, Rumah Makan Prima Rasa, Jalan Ayani, Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juni 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 6 bulan 6 Ibu Nini Herawati Surabaya. Tanggal 9 bulan 6 2024 Ibu Ruth Dewi Subrata, Jakarta. Tanggal 16 bulan 6 2024 Bapak Yirmia Maria Sidati Sidoarjo. Tanggal 17 bulan 6 2024 Ibu Siane Surabaya. Tanggal 25 bulan 6 2024 Ibu Shirley di Kuala Hamburg, Jermani atau putrinya Bapak Bluri dan Ibu Rosalin di Kuala. Tanggal 26 bulan 6 2024, Saudara Denny Kuswandi Surabaya atau putranya Ibu Nini Erawati. Tanggal 28 bulan 6 2024 dimulai hari ulang tahun pernikahan atau Bapak Martin dan Ibu Shirley atau Jerman.
Tanggal 3 bulan 6 2024 Ibu Sin Liang, Surabaya. Tanggal 30 bulan 6 2024 Ibu Norma Dwi Widayanti, Surabaya. Tanggal 30 bulan 6 2024 Ibu Lili Handayani, Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 085 964277805. Demikianlah info Gereja Sel Sisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ongyo Kim dari kota Sidoarjo. Oke, Ibu Sian Liang tadi itu tanggal 30 ya. Ini karena tadi mungkin ada titik sehingga dikira tanggal 3. Oke. Baik, kepada host kita, kembali kepada host kita Ibu Rosalin. Namun sebelum nanti tanggal 28 itu setelah acara kebaktian ya, nanti kita adakan acara itu untuk pembaptisan ya, upacara pembaptisan. Kita doakan ada beberapa peserta yang akan dibaptis ya. Dan kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Ongyo Kim yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan sekarang kita sudah pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh gembala kita, Bapak John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, Bapak Ibu sekalian yang punya pergumulan bisa langsung open mic, bisa menyampaikan dan atau sudah bisa kirimkan ya pesan lewat layar monitor. Ya, silakan Pak Frans Angki. Ya, untuk tolong doakan untuk kesehatan saya Pak John. Ya. Dan untuk istri saya juga kakinya sebelah kiri keseleo lagi sakit Pak John. Baik. Ya, dan untuk pergumulan kesehatan saya Pak John. Terima kasih ya. Pak John. Terima kasih Pak Frans Angki. Ya. Oke, kita doakan juga untuk kesehatan Ko Anto ya. Pak Sianto juga supaya Tuhan pulihkan kesehatannya biar bertambah baik ya dari hari ke hari. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mau berdoa hari ini ulang tahunnya Ibu Shirley Tikwalu yang di Jerman, putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin. Kita sama-sama ya berdoa untuk ulang tahun hari ini dan merupakan suatu kebahagiaan dalam keluarga besar Ibu Shirley, Pak Bruri Tikwalu dan Bu Rosalin ya. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita arahkan tangan di depan layar monitor. Haleluya. Kita mau berdoa sama-sama ya. Oke, nanti setelah doa Ibu Rosalin ingin menyampaikan sesuatu mewakili Ibu Shirley. Oke, kita arahkan tangan di depan layar monitor ya Bapak Ibu. Haleluya. Bapak umatmu malam ini datang dari berbagai tempat, bersatu hati dalam ibadah Zoom ini. Kami berdoa untuk Ibu Shirley Tikwalu di Jerman yang hari ini berulang tahun. Waktu Jerman ini adalah waktu pada siang hari. Kami doakan supaya di hari ini Ibu Shirley boleh berbahagia bersama keluarganya. Dan juga kami berdoa untuk Tuhan, acara tanggal 28 pun Tuhan sertai semua persiapan-persiapan yang ada. Makasih Tuhan, berikan kelancaran, kemudahan. Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan juga Pak Bruri, Bu Rosalin, orang tua kami yang ada di Indonesia, dan beberapa waktu lagi bulan Agustus mereka akan kembali ke Jerman. Tuhan tolong sertai pertimbangkan dengan selamat selama mereka ada di Surabaya. Tuhan, kami percaya semua urusan-urusan, masalah tanah, masalah apapun, Tuhan sudah memudahkan, Tuhan sudah melancarkan urusan-urusannya. Semua dipercepat oleh Tuhan sebelum mereka kembali ke Jerman, semuanya sudah selesai. Terima kasih dengan cara yang ajaib, Tuhan pakai orang-orang yang baik hati untuk memberi pertolongan bagi Pak Bruri, Bu Rosalin,
orang tua terkasih kami, berikan mereka panjang umur, damai sejahtera, ketenangan batin, berikan mereka Tuhan pertolongan, kedamaian di dalam hati. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami di hari ini. Dan juga menolong Pak Frans Angki Kuara yang juga merindukan jamahan kasih Tuhan atasnya dalam nama Yesus. Malam ini siapa yang sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Sekarang kau terima Pak Frans Angki dalam nama Yesus bersama dengan istrimu Ibu Selvi. Aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan mengalir atas tubuhmu, atas tubuh istrimu. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati semua anak dan juga Tuhan cucu dalam perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan keajaiban dalam keuangan, ekonomi, ada terobosan-terobosan. Percaya Tuhan sediakan semua yang terbaik baginya. Ini doa kami kepadamu, Tuhan sertai juga Ibu Puji Astuti Esti, Ibu Yeti yang sudah kau tibakan di rumahnya di Kediri dan selamat. Tuhan terima kasih, sertai mereka sepanjang hari ini, kuasa kesembuhan mengalir atas Bu Puji, atas juga Bu Yeti, dan semua anak-anaknya, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Untuk Ibu Ong Kyo Kim dan Ibu Lince, Ibu Sian Liang, Ibu Marta, dalam nama Yesus, Ibu Meliawati, untuk Ko Anto malam ini dalam nama Yesus, untuk Pak Handi dan Bu Encel, Tuhan sertai Ibu Sinta juga anak-anak Yohanes Lee James, Tuhan sertai mereka semua. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan tercurah atas hidupmu. Aliran mujizat Tuhan mengalir atas tubuhmu saat ini, tempat di mana engkau letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu, itu adalah tangan Tuhan sendiri, imani. Dan ketika engkau meletakkan tangan kananmu di depan layar monitor, aliran kesembuhan mengalir seperti ya Tuhan terjadi juga pada wanita yang sakit pada 12 tahun. Saya percaya semua pria dan wanita malam ini, suami istri disembuhkan Tuhan, anak mantu cucu disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Tuhan mendengarkan doa seorang ibu, Tuhan mendengarkan doa seorang bapak, Tuhan mendengarkan doa seorang suami, Tuhan mendengarkan doa seorang istri. Dalam nama Yesus, tangisan air matamu sudah Tuhan tampung dalam kirbatnya, dan ini waktunya air mata yang sudah tampung dalam kirbatnya, Tuhan akan mencurahkan itu ke bumi, itu menjadi mata air kehidupan, sehingga Tuhan ubah itu juga menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah dalam kehidupanmu. Aku berkata malam ini, engkau dengar baik-baik, engkau tidak selamanya lagi menangis. Tuhan membuat hatimu bergirang, hatimu bersuka cita. Tidak selamanya engkau susah terus, Tuhan akan membuat engkau berbahagia di dalam nama Yesus. Asal engkau tetap setia, engkau taat pada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Aku berkata malam ini, semua dibuat Tuhan Yesus naik dan tidak akan turun, dibuat Tuhan berhasil, tidak ada yang gagal, dibuat Tuhan menang, tidak ada yang kalah, dibuat Tuhan beruntung, tidak ada yang rugi, dibuat Tuhan mengalami kemujuran, bukan kemalangan, tetap sehat, tidak sakit, tetap kuat, tidak lemah di dalam nama Yesus. Kau dibuat Tuhan naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor dalam nama Yesus. Sebab di dalam dirimu ada kuasa Tuhan, ada pengurapan yang akan bekerja. Kami doakan acara tanggal 28 juga Tuhan sertai, Tuhan urapi semuanya melayani di dalamnya. Percaya juga setelah kebaktian juga ada acara pembaptisan, Tuhan berkati. Oh Tuhan, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang akan dibaptis sebagai peserta, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami akan melihat kuasa Tuhan dicurahkan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, Tuhan, malam ini. Percaya siapapun yang sakit, jemaat-jemaat Tuhan di CLCC, oh Tuhan, malam ini yang terganggu kesehatan, Tuhan jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan juga ya Tuhan. Sembuhkan Pastor Cornelis Ismail di Kota Bogor dalam nama Yesus. Sembuhkan Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Siapapun hari ini kuasa Tuhan sudah bekerja. Dan aku berkata para pendoa-pendoa yang selalu berdoa di setiap hari, percaya kuasa Tuhan sudah turun atas mereka. Dan apa yang kau doakan itu kembali kepada dirimu sendiri. Engkau akan menabur dalam roh, engkau akan menuai kehidupan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Aku berkata malam ini ketika engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan ketika engkau angkat tangan, tanda engkau siap terima berkat, tanda engkau siap terima mujizat, siap terima kuasa Tuhan. Terima ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan, terima kemuliaan Allah. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati kau Anto, semangat ya Pak Handi. Tuhan berkati ya Bu Angel. Sama-sama Bu Angel. Semuanya, terima kasih. Sama-sama Bu Om, Dioki. Terima kasih juga buat doa. Ya Bu. Terima kasih Pak John. Semuanya Terima kasih Bu Ya, Rosalinda. sama-sama Bu Anto.
Terima kasih Bu Frankie, Yeti, Yeti, Bu Lince. Mama Marta, Kio. Ya, Hari Bu Jumat Lince, Tuhan berpacaran. berkati. Linda, ya, ya, dan berkati. Ya, sampai jumpa. Semuanya. Amin. Sampai jumpa. Ya, Bu Miliarati. Ya, Bu Ros, salam buat Bu Serly ya. Di Ya, Jerman, Pak salam John. dari Ya, semua Pak jemaat-jemaat Janto. Tuhan ya buat Bu Serly. Ucapan-ucapan dan doanya Dan berkati. dari Tuhan dan Ya. Pak John, Ya, kasih. keluarga. Terima Amin. kasih. Tuhan Sama-sama berkati. Bu Ros. Dan berkati. Tuhan berkati ya. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat Ya. beristirahat. God Salam. bless you. Bye-bye. Selamat istirahat. Bless you.